Kalau tanpa sebab Nabi ada di tanggal 12 Rabiul Awal, kita nggak akan duduk di masjid ini. Karena sebab wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam ini kita bisa duduk di masjid. Malam ini kita bisa merasakan nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sampai kapan coba kita lihat? Sebelum alam ini diciptain, sudah ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam. Kenapa Allah menciptakan Nabi Adam? Berkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya ada di hati kita tulisan Muhammad Rasul. Sebab kalau ketika ada di nama kita ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah siapapun yang menaruh di dalam hatinya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selamat dunia sampai akhirat, bahagia dunia sampai akhirat. Oleh karena itu yang tadi bersusah payah panitia, niatin, nggak ada ruginya sama sekali. Di dunia nggak ada ruginya, bahkan sampai di akhirat kita dimuliain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah nembe panginten saruntuyan salawat menganyangakeun wae atunya ka aya panginten Bapak MC nyangakeun. Bismillah. Alhamdulillah, syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada grup Sholawat Nurul Ikhwan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mendapat tausiah dari guru kita, yaitu Al Habib Hasan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepadanya, kepada Al Habib, waktu dan tempat kami persilahkan, dan disambut oleh grup Sholawat. Kepada jamaah mangga kanggo ka payun jamaah tiasa masuk ke dalam masjid, insyaallah masih kene laluasa. Mangga kanggo tertib, kanggo tausiah waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al Habib. Yang ada di luar masuk aja dulu. Yang ada di luar masuk. Maju, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad
محمد سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid TKM Al-Mukhlisin dan semua panitia penyelenggara Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan semua usaha, hartanya, pikiran, waktunya hingga terselenggara peringatan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita usahakan malam hari ini, semua tenaga kita, semua harta kita diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlipat-lipat. InsyaAllah apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang kita inginkan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, dan semoga hajat-hajat kita diberikan oleh Allah, kesehatan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh maupun salehah, berbakti sama orang tuanya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa di dalam mulai awal Rabiul Awal, bahkan sampai sekarang sudah Rabiul Tsani, kita masih semangat mengadakan maulid, memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak lain dan tidak bukan karena itu adalah tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kenapa harus membuat maulid, menghambur-hamburkan uang, meluangkan waktu, tenaga, sore hari sampai 2 hari mungkin dikeluarkan semuanya. Karena memang kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya memang malam ini kita tidak akan ada. Kalau tanpa sebab Nabi ada di tanggal 12 Rabiul Awal, kita nggak akan duduk di masjid ini. Karena sebab wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita bisa duduk di masjid. Malam ini kita bisa merasakan nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya, Nabi tidak akan bisa dilepas kapanpun juga. Nggak mungkin bisa dilepas, pasti di situ harus wajib nama Nabi Muhammad disebut. Mau sampai kapan coba kita lihat? Sebelum alam ini diciptain sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam. Kenapa Allah menciptakan Nabi Adam? Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu lama khalaqtuka. Kalau bukan karena dia wahai Adam, hadis qudsi menyatakan, kalau bukan karena dia itu siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu wahai Adam tidak akan aku ciptakan, wala khalaqtu samaan wala ardhan. Langit, bumi, bintang, surga, neraka, malaikat enggak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti semuanya ini di siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai Nabi Adam diciptain, Nabi Ibrahim diciptain, Nabi Musa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, hidup di atas dunia ini. Setelah itu kita mengenal yang namanya sholat 5 waktu. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apa setelahnya?
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adzan cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak diterima adzannya, nggak sah. Bentar ya. Ya. Adzan tidak akan diterima. Syahadatain. Orang kalau kafir masuk Islam harus mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang kafir masuk Islam, syahadat pertama saja, asyhadu an la ilaha illallah, tapi nggak mau ngucapin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam belum? Belum, nggak diterima sama Allah. Sekalipun dia sudah ngucapin asyhadu an la ilaha illallah, tanpa menyebut nama Rasulullah, nggak akan diterima Islamnya. Salat kita kerjakan 5 waktu. Takbir, Allahu Akbar, baca doa iftitah, dilanjut suratul Fatihah, kemudian bukan hanya sekedar surat pendek, 30 juz kita hatamin dalam sholat kita, sujud berjam-jam, ruku berjam-jam, ketika tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut assalamu alaihi ayyuhan warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali. Orang lupa ketika tasyahud, lupa dia nggak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nggak baca salawat sama Nabi. 30 juz tadi bacanya, rukuknya berjam-jam, sujudnya berjam-jam. Diterima nggak sholatnya? Nggak diterima. Sekalipun 30 juz dihatamin, tetap nggak diterima sama Allah. Kenapa? Nabi Muhammad dilupain, nggak ada penyebutan nama Rasulullah SAW. Sholat nggak sah, syahadat nggak sah, orang adzan nggak sah. Bahkan orang yang berangkat haji, sekalipun ziarah ke makam Rasulullah SAW memang sunnah, tapi su'ul adab dikatakan orang yang berangkat haji tapi dia tidak enggan mau menziarahi Rasulullah SAW, dikatakan orang yang kurang ajar. Sampai pernah diceritakan, orangnya soleh, tinggal di kota Madinah dia, 5 waktu sholat di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi, sholat jamaah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat di Masjid Nabawi, nggak pernah ketinggalan seumur hidupnya. Tapi ketika melihat makam Rasulullah, enggan ziarah ke makam Nabi. Di kota Madinah ada makam Nabi, dia nggak mau ziarah ke makam Nabi. Sedekahnya luar biasa, haji setiap tahun ini orang Madinah. Sholat di Masjid Nabawi kurang apa coba? Tapi dia nggak mau apa tadi? Ziarah ke makam Rasulullah SAW. Apa yang terjadi ketika dia meninggal dunia? Ketika dia sudah meninggal dunia, orang-orang layat mengantarkan jenazahnya sampai di pemakaman. Ditaruh jenazahnya di dalam kubur, diarahin. Orang kalau meninggal di dalam kubur harus arah kemana? Kiblat, wajib hukumnya. Malah kalau kelupaan, misalnya lupa nggak diarahkan ke kiblat, hukumnya wajib digali untuk diarahkan ke kiblat jika tidak terjadi perubahan dalam jasadnya. Hukumnya wajib. Kalau nggak dirubah, dosa sekampung. Saat itu, ini orang soleh, coba lihat, sholat 5 waktu, sedekah nggak pernah ketinggalan, cuman nggak mau ziarah ke makam Rasulullah. Ketika dimakamin, diarahkan ke kiblat, langsung dia memalingkan tubuhnya, memalingkan wajahnya ke arah kiblat, kiblat ke sana. Ketika diarahkan ke sana nggak mau, langsung ke sini, nggak bisa memang.
diarahkan lagi, balik lagi ke sini, berulang-ulang itu diulang-ulangin kayak gitu, tetap dia tidak bisa diarahkan ke arah kiblat. Di atas kebetulan ada orang soleh. Gimana ini sekarang? Gimana? Apakah kita tetap menguburkan posisi dia membelakangi kiblat? Kata orang soleh ini, mau gimana lagi? Udah diusahakan ke arah kiblat, gak mau. Kata orang soleh, ayo kuburin aja. Ustadz yang ada di sana, kuburin aja. Setelah dikuburin, salah seorang jamaah yang menghantarkan dan melihat proses jenazahnya tadi langsung mendatangi istrinya, keluarganya. Keheranan jamaahnya, kenapa? Padahal dia ahli sholat 5 waktu loh, di Masjid Nabawi, ahli sedekah. Sebabnya kenapa? Ibadah haji juga ibadah haji dia. Kenapa dia tidak mau mengarahkan ke kiblat? Ditanya sama istrinya, memang benar amalannya bagus dia, cuman ada satu, dia setiap ingin ziarah ke makam, setiap orang mau ngajak ziarah makam Nabi ditolak, nggak mau dia, nggak mau, enggan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci, amalannya ditolak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Harus memakai nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini nggak boleh dipisahin sama Allah sampai kapanpun. Di alam kubur, orang ketika ditaruh di dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa ma nabiyuka, siapa nabi. Kalau nggak bisa tanya siapa nabi kamu, nggak bisa jawab, gagal. Sampai di dalam kubur harus ada nama Nabi Muhammad. Di jembatan Shiratal Mustaqim kita untuk ditunggu ini. Di jembatan Shiratal Mustaqim kita ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akan memberikan air, ketika minum tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya, dan semoga kita bisa merasakan minum dari tangan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai surga tetap ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiang surga ada Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dahi-dahi bidadari ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dedaunan pohon-pohon surga ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di batu-batu pohon surga, di batu-batu surga Allah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan pernah dilepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Rabiul Awal harus mengadakan Maulid Nabi Muhammad, supaya ada di hati kita tulisan Muhammad Rasul. Sebab kalau ketika ada di nama kita ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya akan diberikan kesuksesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah siapapun yang menaruh di dalam hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat dunia sampai akhirat, bahagia dunia sampai akhirat. Sebab beliau wujudnya alam dunia ini. Kalau nggak ada beliau, masya Allah, hina kita Pak. Kita tidak akan menjadi orang yang mulia. Bulan Nabi lahir di dalam bulan apa? Bulan apa? Rabiul Awal. Kenapa nggak ditaruh bulan Dzulhijjah, Ramadan, Rajab? Enggak, Nabi nggak ditaruh di bulan itu. Dahulu orang Arab di bulan Rabiul Awal itu biasa, nggak ada apa-apa, nggak ada keistimewaan. Kalau Dzulhijjah mungkin ada haji. Kalau Rajab Asyhurul Hurum, Ramadan memang kemuliaan bulan Ramadan, tapi Allah meletakkan Nabi di dalam bulan Rabiul Awal ingin membuktikan bahwasanya zatnya Nabi, zatihi Nabi, zatnya Rasulullah memang sudah mulia, nggak bisa disambungkan dengan apapun. Zatnya Nabi Muhammad sudah mulia, bukan karena bulanannya, bukan karena harinya hari Senin biasa dulunya, tapi sebab Senin menjadi sunnah kita mengerjakan sunnah puasa, sebab dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semua yang berkaitan dengan Nabi pasti mulia, nggak akan nggak mulia. Mau cari apa coba? Bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena kelahiran Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi, sahabat Nabi, ada berapa sahabat Nabi? Hah? Banyak, 1240 ya, 124.000 sahabat. Yang meninggal terakhir siapa? Ya, sahabat yang meninggal terakhir Abu Tufail, sahabat terakhir. Dikatakan sahabat kenapa? Pernah bertemu dengan Rasulullah di zaman Nabi Muhammad SAW, beriman dengan Nabi. Ada yang melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, cuman nggak beriman, bukan sahabat. Ada yang di zaman Nabi, cuman nggak pernah ketemu sama Nabi, disebut apa? Tabi'in. Para sahabat Rasulullah mengungguli daripada tabi'in. Kenapa? Karena bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukannya, derajatnya tertinggi setelah para nabi, setelah Rasul, para sahabat. Nggak ada yang ngalahin. Paling jeleknya sahabat, paling tingginya wali Allah. Kenapa? Sebab mereka berdekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Air liurnya Nabi, bekas wuduknya Nabi, sendalnya Nabi. Bahkan kita punya sendal nggak? Kita punya sendal kan? Sama punya sendalnya, tapi sendalnya Nabi sama dengan sendalnya kita. Beda. Bagaimana kalau sendalnya Rasulullah bisa ikut Isra wal Mi'raj? Mi'raj tanpa melepas sandal dan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Jibril selangkah aja terhangus. Sandalnya Nabi nggak ikut nggak ikut hangus. Pakaian yang dipakai nggak ikut hangus. Masuk diizinkan oleh Allah tanpa melepaskan sendal. Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah diperintahkan untuk melepaskan sendal. Tapi Rasulullah sendalnya tetap dipakai, pakaiannya dipakai. Kenapa? Melekat di dalam tubuh suci Rasulullah. Siapapun apapun yang berhubungan dengan Nabi pasti mulia dan terhormat. Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia karena sanadnya dan darahnya menyambung kepada manusia mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita cari coba? Semuanya itu pasti berhubungan dengan Nabi. Di atas dunia nggak ada yang nggak berhubungan dengan Rasulullah. Makanya kalau orang mengatakan ngapain ngadain maulid, nggak ada manfaatnya, ngapain ngeluarin uang untuk acara maulid, nggak ada manfaatnya, itu orang lidah-lidahnya, lisan-lisan yang nggak ada cinta mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ceritain, saya punya keluarga tahun kemarin punya hajat ngadain maulid Nabi. Sendirian dia ngeluarkan uang 30 juta. Uang pribadinya dikeluarkan. Setelah acara beres dia merasa bahagia, ya Allah, bahagia banget. Walaupun uang segitu banyaknya saya nggak peduli, asalkan saya senang mengadakan acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kepingin mempunyai seorang anak, ya Allah. Setelah acara maulid beres dapat 2 minggu hamil ini. Dan lebih hebatnya apa? Kelahirannya di dalam bulan Rabiul Awal. Dan lebih bagusnya lagi, bukan hanya sekedar bulan Rabiul Awal, hari Senin. Anaknya lahir hari Senin di dalam bulan Rabiul Awal. Prediksinya sebelum datangnya bulan Rabiul Awal. Prediksi dokter, prediksi bidan seharusnya sebelum Rabiul Awal. Tapi Allah kepingin membuktikan kemuliaan bulan Rabiul Awal. Di situ ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu yang tadi bersusah payah panitia, niatin, nggak ada ruginya sama sekali. Di dunia nggak ada ruginya, bahkan sampai di akhirat kita dimuliain. Pamannya Nabi siapa yang dimasukkan dalam neraka? Hah? Abu Lahab, paman Nabi yang dinas tabbat yada Abi Lahab. Paman Nabi masuk neraka.
Ini surat tabat yada Abi Lahab udah dinas oleh Allah masuk neraka. Kapan? Sebelum meninggal 10 tahun Abu Lahab mati. Bukan setelah mati, tapi sebelum 10 tahun. Udah saking bosennya ini Allah melihat Abu Lahab. Ya. Udah dah, mau dia apapun yang dikerjakan, masuk neraka kamu Abu Lahab. 10 tahun sebelum matinya dia. Abu Lahab dapat keistimewaan setiap Senin. Bebas dari api neraka, bebas dari api neraka, padahal Allah udah jengkel. Udah jengkel, teradab selama-lamanya. Tapi Senin kenapa dibebasin sama Allah? Gara-gara apa? Bahagia sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menyentuh Rasulullah, yang menyakiti Rasulullah, hati-hati, siap teradab. Tapi siapapun yang membahagiakan Nabi, orang kafir kah, orang ahli maksiat kah, siap-siap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nggak ada jerih payahnya kita ya. Peringatan maulid ya, karena memang kita hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bahagia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita, saya langsung dapat cerita ini dari kakek. Kakek saya dulu pernah sempat tinggal di Surabaya. Dulu di zaman Belanda, kalau bapak-bapak ziarah ke makam Sunan Ampel, di situ ada satu makam Al Habib Muhammad Al Muhdar. Masuk ke Ampel, Gang Ampel, tanya makamnya Habib Muhammad, sudah tahu semuanya itu. Dulu beliau Habib Muhammad, setiap datangnya bulan Rabiul Awal, beliau mengadakan acara gebiar, Maulid Nabi. Padahal di zaman Belanda tidak ada yang boleh peringatan apapun juga untuk diramaikan. Karena Belanda mempunyai peraturan jam 10 di stop, apapun juga. Ada peraturan keras dari Belanda, kalau setiap jam 10 nggak boleh mengadakan acara keramaian apapun. Habib Muhammad ngadainnya jam 9 malam, Maulid, baca sholawat hadroh, semuanya baca Maulid Simtul Durar. Mereka merayakan, para kiai, para asatidz diundang beliau sama semuanya. Tepat jam 10 malam, ini komandannya dengerin, itu suara siapa, prajuritnya ngomong, itu sumber dari rumah itu. Ada satu namanya Habib Muhammad katanya, datengin, suruh berhenti acaranya. Bawa pistol, berangkat prajuritnya ngomong, semuanya yang ada di sini suruh berhenti sama kapten kita, jangan ada keramaian lagi setelah ini. Kata Habib Muhammad, ya nanti kita berhenti. Pulang prajuritnya laporan, udah kamu omongkan? Sudah komandan, kami udah ngomong sama mereka. Para kiai, para ustadz kebingungan, Habib gimana, mau lanjut katanya. Lanjut aja. Tapi ini gimana, ini komandan pasti marah, itu kapten Belandanya. Lanjut kata beliau. Lanjut, lebih meriah lagi. Tepat jam 11 malam, dengerin lagi ini komandannya. Loh, tadi kamu udah peringatin? Sudah komandan, tapi tetap jam 11 kok tambah lama ini sekarang katanya. Peringatin, sekarang peringatan terakhir, kalau nggak mau berhenti nanti saya yang akan datengin dan tahu akibatnya sendiri katanya. Ancaman yang kedua, datang dia, prajuritnya datang dan sambil marah-marah suruh berhenti sekarang juga. Kata Habib Muhammad, ya kami akan berhenti. Wah, para kiai yang lainnya udah ketakutan, Beb gimana ini kalau kita dihabisin di tempat katanya. Kata Habib Muhammad, lanjut, acara nggak boleh diberesin. Udah pulang, prajuritnya pulang. Setelah pulang, tepat setengah 12, komandannya dengerin sendiri, ini kurang ajar ini kata komandan. Udah diperingatin 2 kali, tetap aja nggak mau berubah. Bawa pistol gede, tembak. Ketika komandan kaptennya datang sendiri dan di belakangnya banyak prajurit yang barengin dia, ini misalnya HP ini, itu sang komandan tadi, kapten Belanda tadi, nodongin pistolnya di depan Habib Muhammad.
ditodongin, tapi sambil dilihatin Habib Muhammadnya itu, dilihatin tapi nggak ditarik pelaktuknya ini. Keheranan, semua yang ada hadir keheran, kenapa nggak ditembak Habib Muhammad? Padahal keadaan marah saat itu. Lama, setelah lama, sang kapten apa yang diomongkan? Habib, jangan diberhentiin ya acara ini. Yang mengucapkan siapa tadi? Kaptennya langsung. Jangan diberhentiin, acaranya bereskan. Jangan ada yang boleh memberhentikan. Tapi nanti setelah beres, kamu dan samping kamu ke rumah. Kamu dan samping kamu ke rumah. Wah, keheranan yang datang tadi. Masya Allah. Kenapa ini? Ada apa ini? Tadi marah-marah, sekarang berubah kayak gini. Beres tepat jam 12, sesuai yang disuruh sama kaptennya Habib Muhammad, dan sampai Habib Muhammad dianjurkan untuk ke rumah. Malam itu juga ditunggu katanya. Beres acara semuanya selesai, Habib Muhammad berangkat malam itu juga ke rumah kaptennya, ditungguin di depan, nggak tidur. Kaptennya nggak tidur, sengaja nungguin beliau. Ketika baru datang ini Habib Muhammadnya, ini kaptennya ngomong, loh kenapa anda sendirian datang, saya suruh kan anda samping anda, kenapa yang samping anda nggak datang katanya. Kemudian Habib Muhammad ngomong, samping saya udah berangkat duluan. Berangkat kemana? Siapa itu katanya? Begitu indah wajahnya, begitu tampan wajahnya. Belum pernah saya melihat sosok manusia yang begitu indah wajahnya. Oh, itu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapten Belanda menyaksikan secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maulid Nabi Muhammad, dan diriwayatkan itu kaptennya masuk Islam, Pak. Kenapa? Tidak turun hidayah, dia tidak mungkin bisa melihat Rasulullah kecuali sebelumnya sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu melihat Rasulullah bukan sembarangan. Justru itu akan menjadikan orang itu akan mulia. Dan semoga mata kita juga bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyentuh tubuh suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh mulia ini, semoga hajat-hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nuthni thanan 'alaika annaka ma atayta li nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bijahi habibika Muhammad, bijahi habibika Muhammad, a'in ala dhikrika wa sukrika wa husni ibadatik, waltufna fi ma jarat bihil maqadir. Waghfir lana wa li jami'il muslimin, واغفر لنا ولجميع المسلمين، واغفر لنا ولجميع المسلمين، وارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة في الدين والدنيا والآخرة يا كريم يا رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا
اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau mungkin ada salah katanya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.